Halo sobat semuanya, salam jumpa kembali di channel Red and Repair. Kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial untuk memperbaiki shock R15 yang V3 ya. Ini kondisinya bocor dari sealnya. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk memperbaiki sealnya ini yang bocor ini, untuk sementara kita bisa memperbaiki sealnya tanpa harus buka sealnya. Nah, karena kalau misalnya kita buka sealnya itu cukup lumayan ribet dan tentunya harus yang ahli karena mereka mempunyai kunci-kunci yang lengkap untuk membuka seal shock ini. Jadi untuk sementara waktu kita memperbaikinya hanya memperbaiki pernya ya, si kawatnya itu. Ini kondisinya seperti ini, lumayan parah, bocor dari sealnya ya. Jadi kita sementara kita buka. Oke, sekarang kita sudah buka dan tentunya terlebih dahulu kita bersihkan menggunakan bensin ya. Karena ini bekas oli dari sealnya itu. Kita bersihkan. Ini bagian kiri yang bocor ya. Jadi teman-teman bisa memperbaikinya di rumah tanpa harus pergi ke bengkel atau ke Yamaha-nya langsung. Karena kalau misalkan ke bengkel atau ke Yamaha-nya cukup lumayan besar biayanya. Itu rata-rata di atas 100 ya kalau untuk ganti sealnya ini. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah ya tentunya dengan cara gratis. Kita cari yang gratisan saja. Yang penting hasilnya tidak bocor. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan bensin ya. Kalau teman-teman mempunyai seal shock bekas Vario, kita ambil kawatnya aja. Nanti saya akan beri contoh. Ini udah kita bersihkan. Kita singkirkan dulu. Oke, sekarang kita buka dulu si seal debunya ini ya. Yang ini kita congkel menggunakan obeng. Ya, pelan-pelan saja. Seperti ini. Nah, ini bagian seal debunya. Untuk bagian seal shocknya adanya di dalam dia. Kita sambil bersihkan ya. Mumpung dibuka. Nah, ini kita buka ya. Menggunakan obeng kita lepas pelan-pelan kawatnya ini. Nah, ini yang maksud saya, kita kawatnya ini kita ganti atau misalkan itu pun kalau misalkan teman-teman punya cadangan bekas seal shock ya. Kalau misalkan nggak punya tinggal minta aja. Banyak kok yang bekasnya itu dibuang. Kita hanya mengambil kawatnya aja. Nah, ini kita copot, kita lepas sambungannya. Kan di sini ada sambungan. Kita putar ke kiri ya. Sambungannya kita cari. Nah, ini sambungannya ini. Kita cari sambungannya. Nah, ini sambungannya kita lepas. Nah, seperti ini. Dan ini kan ada cewek dan cowoknya. Nah, seperti ini dia nyambungnya, putar ke kanan. Kalau misal kita pasangnya kembali, kita tinggal putar kanan dan kuat.
Untuk lepasnya tinggal putar ke kiri. Dan kita potong ya. Ini kebetulan ini udah rusak si pernya. Saya akan memberikan contoh. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bagus, masih lurus, ini tinggal dipotong seperti ini ya. Nah, kita ukur seperti ini. Kalau misalkan masih bagus, pernya nggak usah diganti. Tapi kalau misalkan kira-kira teman-teman punya, tinggal ganti. Nah, ini kita potong segini aja ya. Tapi jangan sampai salah potong, karena yang kita potong itu bagian ceweknya. Kan ini ada lancip yang ini. Nah, kita potong tuh bagian ceweknya, yang tumpulnya ya. Nah, ini. Nih, dikira-kira saja. Ini kita potong di bagian sini. Segini ya, cukup. Ini udah cacat, udah bengkok ya. Nah, dipotong segini. Ini bagian ceweknya yang dipotong, jangan sampai salah potong. Karena kalau yang potong cowoknya itu nggak bisa masuk lagi. Nah, ini bagian cowoknya yang ini. Kita masukin seperti ini ya. Kita tinggal putar ke kanan. Nah, kita coba ke sini, pasang kembali. Kita putar ke kanan ya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman masih bagus, eh, kawatnya, maksudnya dalam artian nggak bengkok gitu ya, yang kayak tadi saya punya. Nah, ini bekas Vario nih, sealnya. Dia udah nggak ada. Nah, kita ambil yang bagian ini. Kan ada seal shock itu kan, ada yang kawatnya itu ada yang kecil, ada yang tebal. Nah, kita ambil yang bagian tebalnya ini. Ini lumayan kuat nih, karena dia cukup gede. Nah, kita tinggal putar sini. Teman-teman tinggal minta ke bengkel bekas seal shock, banyak yang ini. Mereka juga nggak di apa namanya, nggak dipakai lagi. Kita ambil kawatnya aja. Kita masukkan lagi. Putar ke arah kanan ya. Kita putar dulu ke kiri. Setelah itu baru ke kanan. Nah, ini seperti ini, ke kanan dia putarnya. Oke. Ini mantap nih, bekas Vario. Dia kawatnya itu lebih tebal ya, yang kita ambil. Karena ada dua tipe, yang satu kecil bulatannya diameternya, yang satu tebal. Kita ambil yang bagian tebalnya. Ini kita pasangkan kembali ke relnya itu ya, ke kawat apa, ke karetnya. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini saya pasangnya. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya, jelas. Oke, itu. Nah, ini bekas Vario. Teman-teman bisa cari bekasnya aja. Nah, ini yang bekas aslinya itu karena cacat, kita copot aja. Nah, ini. Sekarang kita pasang kembali. Saya bersihkan dulu ya bekas-bekas oli seal shocknya.
Ini saya bersihkan. Sekarang kita pasang lagi seal debunya, dikencangkan. Kalau teman-teman punya diameter ini bisa, tapi saya menggunakan ini aja. Jangan sampai kena asnya ya. Jadi kita tempel dulu ke asnya supaya nggak cacat si asoknya. Jadi harus pelan-pelan dia. Kalau bisa pakai kayu ya, diganjel sambil diberdirikan seperti ini. Oke, ini udah kepasang semua. Sekarang kita coba apakah berhasil atau masih bocor. Kita coba, kita kasih lap dulu ya. Ya intinya pelan-pelan. Ini sangat ngirit dan sama sekali tidak keluar biaya ya. Nah, sekarang kita tes. Nah, ini masih ada sisa bekas oli tadi yang nempel di seal debunya ya. Kita lap dulu. Ini sisa dari yang kita bersihkan di seal debunya. Yang ada di seal debu kan masih ada sisa-sisa bensin. Sekarang kita coba lagi. Ini udah mulai kering. Nah, ini kering ya. Jadi nggak ada bocor lagi. Sudah kering. Nah, ya kan? Yang tadinya bocor sekarang jadi kering. Ya cukup lumayan ngirit. Dan ini bisa lumayan bertahan lama ya. Tapi kalau misalnya teman-teman eh, pengen lebih ini lagi, ya tinggal dibawa ke Yamaha, tinggal ganti sealnya. Tapi ini untuk sementara. Tapi dengan cara seperti ini pun lumayan awet ya. Yang terpenting adalah seal shocknya itu tidak cacat atau tidak sobek ya. Dan ini sisa apa bekas kawatnya itu yang aslinya. Ini udah kering. Sekarang saya coba pasang ke motornya. Oke. Sekarang kita pasang dan ini hasilnya sangat mantap sekali dan sudah normal kembali. Tidak ada bekas-bekas rembesan oli lagi ya. Yang tadinya cukup lumayan deras sekarang sudah normal. Dan tentunya sangat-sangat irit tanpa biaya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah mampir di channel Ride and Repair. Salam sehat dan salam jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.